Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan diri saya adalah Zaka Fadila dari kelas 5 ID, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja atau disingkat dengan PAK. Apa sih penyakit akibat kerja itu? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Apakah penyakit akibat kerja itu penting? Penyakit akibat kerja sangat penting karena terdapat pada Undang-Undang Kemenaker nomor 1 tahun 1981 dan nomor 3 tahun 1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja. Sistem pelaporan PAK penting dilakukan agar dapat mengurangi dan atau bebas dari PAK yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Faktor penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama adalah faktor fisik, faktor kedua adalah faktor biologi, dan faktor ketiga adalah faktor kimia, faktor ergonomi, dan terakhir adalah faktor psikososial. Itu faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor disebabkan oleh suara bising, radiasi, suhu, panas atau dingin, tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik. Seperti contoh suara bising. Suara bising dapat mengakibatkan terkenanya penyakit yang sangat mempengaruhi pendengaran kepada para karyawannya. Dan kedua adalah faktor biologi. Faktor biologi disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur, binatang, dan tanaman. Seperti ketika saat pegawai pergi dari rumah dengan keadaan sehat, ketika bekerja terkena virus yang dapat menurunkan imun tubuh dan dapat menyebabkan penyakit kepada karyawan tersebut. Dan ketiga adalah faktor kimia. Faktor kimia disebabkan oleh debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut, bahan beracun, dan berbahaya seperti amoniak, yang dimana yang seperti kita ketahui bahan-bahan kimia dapat merusak tubuh kita baik dari luar maupun dari dalam. Faktor keempat adalah faktor ergonomi. Apa sih faktor ergonomi? Faktor ergonomi disebabkan oleh penataan tempat kerja, cara kerja, alat kerja, dan ruang kerja yang salah, atau konstruksi yang salah yang sangat berakibat fatal kepada karyawan tersebut. Dan faktor kelima adalah faktor psikososial. Psikososial disebabkan oleh lingkungan kerja yang berakibat stres psikis kepada karyawannya, monotoni kerjaan tidak nyaman yang membuat karyawan tidak sangat semangat untuk bekerja, tuntutan pekerjaan, hubungan kerja yang kurang baik, dan upah kerja yang kurang, yang sangat berakibat penyakit mental terhadap karyawan tersebut. Deteksi penyakit akibat kerja. Deteksi penyakit akibat kerja dapat dilakukan dua hal. Yang pertama adalah monitoring kesehatan tenaga kerja dengan pemeriksaan kesehatan. Yang dimaksud adalah medical check-up yang dilakukan kepada seluruh karyawan untuk mengetahui kesehatan pada karyawan tersebut, mulai dari atas yaitu rambut sampai ke bawah itu kaki. Dan kedua adalah pemantauan lingkungan kerja terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja, yang dimana pemantauan ini sangat baik dan sangat harus dilakukan supaya tahu lingkungan kerja itu aman atau tidak untuk para karyawannya. Dan bagaimana sih cara mencegah penyakit akibat kerja? Apakah penyakit akibat kerja dapat dicegah ataukah hanya mitos? Seperti kita ketahui, penyakit akibat kerja sangat amat dapat dicegah jika kita melakukan hal ini. Yang pertama, perencanaan pembuatan tempat kerja. Kedua, pengukuran faktor bahaya. Ketiga, pengendalian terhadap faktor bahaya. Keempat adalah penggunaan sistem APBD yang sangat lengkap. Dan terakhir adalah program-program kesehatan dan keselamatan kerja. Jika kita melakukan 5 faktor ini, maka cara kita untuk mencegah penyakit akibat kerja sangat-sangat amat tinggi. Dan juga pencegahan penyakit akibat kerja menurut ILO juga memiliki beberapa faktor. Apa sih itu ILO? ILO adalah International Labour Organization.
Dan menurut ILO tersebut, terdapat 5 faktor untuk mencegahnya. Yang pertama adalah standarisasi hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi kesehatan para pekerjanya. Dan ketiga adalah pelatihan untuk para karyawan saat menghadapi kerja yang di lingkungan pekerjaan. Keempat adalah pendidikan, yang dimana untuk pendidikan karyawan untuk mengetahui apakah itu dapat menyebabkan penyakit atau tidak. Dan terakhir adalah asuransi, yang dimana perusahaan dapat memberikan asuransi kepada karyawannya untuk bekerja lebih aman dan tenang ketika mereka terkena penyakit, karena asuransi perusahaan untuk menanggung penyakit akibat kerja dari karyawan tersebut. Dan ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik yang mendengarkan maupun saya yang menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.